Buat yang baru gabung, bantu like sama subscribe-nya ya, terima kasih. Mari kita langsung lanjutkan alur cerita Chainsaw Man episode yang ke-12. Skuad dari Katana Man dan Sawatari sekarang yang diratain sama Makima. Otot, tulang, daging, dan tubuh hancur tanpa sisa cuy. Ekspresi Katana Man kayak gini guys, berkeringat dia. Terus Sawatari bilang ke Katana Man, kemampuan seperti ini pasti Makima. Ayo pergi selagi masih sempat. Brengsek, bukannya dia sudah mati, katanya Katana Man ini sambil mengangkat Denji ke dalam mobil. Tiba-tiba aja Katana Man menoleh dan terlihat ada Kobeni yang sedang berjalan ke arahnya. Scene pindah ke apa yang terjadi sebelumnya. Jadi bayangin gitu guys, si Kobeni ini saat Arai kena tembak, dia sempat melindungi Kobeni dari tembakannya mbah ini, musuh cuy. Ekspresi Kobeni jelas kaget dan gak nyangka hal itu bakalan terjadi. Kobeni membawa radio HT yang ia gunakan untuk mendengarkan komunikasi komplotan Katana Man dan Sawatari ini. Kalian itu penembaknya bukan? Katanya Kobeni dengan wajah yang sangar. Waduh, biasanya dia ketakutan kok, di sini kelihatan kayak hebat banget ya. Ada yang aneh cuy. Sawatari melancarkan jurusnya. Ular, ekor katanya dia guys. Sesuatu yang besar muncul dan menuju arah Kobeni. Kobeni melompat dan mencoba berjalan di sesuatu yang besar alias jurusnya Sawatari itu cuy. Kau ini monyet ya, katanya Blade Demon alias Katana Man. Dengan cepat ternyata Kobeni berhasil menuju dan berhasil memotong tangan dari Katana Man. Pistolnya yang lepas dari tangan Katana Man diambil sama Kobeni dan langsung ditembakkan ke Katana Man. 2 peluru berhasil mengenai Katana Man, sementara Sawatari juga akan diincarnya. Tapi sayangnya Kobeni ini kurang cepat guys. Jadi Sawatari yang duluan berhasil menembak. Sementara itu Kobeni langsung menjadikan Denji yang udah nggak sadar itu sebagai tamengnya. Katanya Katana Man. Mati saja di mobil, ucap Sawatari. Katana Man langsung dilempar ke mobil dan terkapar kayak udah kehabisan energi gitu. Sementara Kobeni akhirnya berhasil menyelamatkan Denji. Meski dia sekarang tidak sadarkan diri, si Denjinya. Mobil komplotan Katana Man itu udah pergi kabur dan ekspresi Kobeni ya cuman ngeliatin doang. Maaf, aku tadi mencoba membunuhmu, katanya Kobeni. Abis itu Kobeni kayak tersadar atau kembali ke dirinya yang biasa. Sambil ketawa cuy. Dia tidak menyangka ngomong seperti itu guys. Dia ketawa sambil menangis histeris dan mengingat apa yang sebelumnya terjadi. Kobeni mengingat Arai. Dia bilang, dia melindungiku. Itu salahku. Nggak jelas emang. Aku tak kuat lagi, pekerjaan seperti ini bisa membuatku gila. Kobeni bilang kalau dia bakalan berhenti jika bertemu Himeno. Akhirnya Makima, Tendo, dan Kurose tiba di Tokyo. Ada seseorang yang datang dengan pakaian yang lusuh. Kayaknya memang habis berhadapan dengan pembantaian penjahat tadi juga. Senang melihatmu masih hidup, Madoka, katanya si Makima. Divisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya terlibat penembakan. Selain dari anggota non-manusia, hampir semuanya tewas, katanya Madoka. Serangan bersenjata yang ditargetkan dengan sengaja pada divisi khusus. Ini mungkin berhubungan dengan Gun Devil. Perintah dari atasan adalah untuk menggabungkan divisi pertama hingga ketiga ke dalam divisi keempat untuk mengkompensasi kekurangan personel. Dan divisi keamanan publik anti-iblis diserahkan di bawah pimpinanmu. Makima cuman senyum aja di wajahnya cuy. Ini juga, katanya Madoka. Apa ini, katanya Makima kan? Madoka bilang bahwa itu adalah surat pengunduran dirinya. Kau berhenti, katanya Makima. Sepertinya divisi khusus akan berperang, dan satu-satunya pilihan adalah berhenti atau terbunuh. Benarkah, katanya Makima kan? Madoka bertanya, bisakah kau katakan padaku seberapa jauh kau menduga situasi ini akan terjadi? Makima menjawab bahwa dia tidak bisa membeberkan rahasia biro kepada rakyat sipil, karena sekarang Madoka sudah menjadi rakyat sipil biasa. Terima kasih untuk semuanya, Madoka akan kusampaikan surat ini untukmu. Setelah itu Makima pergi, Madoka pun pergi guys. Mendengar situasi tadi, Tendo dan Kurose agak panik. Kurose berkata, Makima, kau sadar kan kita sekarang bergabung dengan divisi khusus? Tendo juga bilang, kita cuma datang untuk minta petunjuk loh. Jadi kita harus kembali ke Kyoto dalam seminggu. Makima jawab, sayang sekali. Padahal banyak restoran yang bagus di Tokyo, katanya Makima ini. Shin pindah ke rumah sakit guys, ke tempat Aki dirawat. Ada Denji juga di sana sama Pawa, lagi makan buah sambil lihat komik. Berikan apel itu,
Aku ingin memakannya. Tidak, itu milikku. Malah rebutan mereka berdua ini guys. Denji bilang tidak ada apel untuk orang yang kabur dari musuh. Pawa bilang, aku tidak kabur, aku hanya lapar jadi aku kembali. Ya intinya pembohong lah, katanya Denji. Si Pawa malah tambah keras jawabnya. Bajingan kau, katanya. Di tengah keributan mereka ini, Aki nanya siapa yang masih hidup di skuad 4. Mereka berdua berhenti dan Denji menjawab, si Kobeni itu. Dan pria berkacamata nampaknya masih hidup, tapi dia keluar dari biro. Aki termenung. Denji dan Pawa masih memperebutkan apel. Akhirnya Denji pamit. Makima memanggilku dan Pawa, jadi kita akan pergi. Pawa bilang, aku hanya datang untuk makan buah yang enak. Denji melihat Aki, dan dia bilang, aku menyisakan 1 apel untukmu. Sampai jumpa. Pintu ditutup dan Aki sendirian. Aki mengambil pasak miliknya dan membukanya. Kutukan, berapa lama lagi aku akan hidup? 2 tahun, katanya iblis kutukan gitu kan. Aki ambil rokoknya dia. Saat ingin menghidupkan rokoknya itu, dia teringat akan Himeno. Sambil tersenyum, Himeno kayak seolah-olah menyalakan koreknya itu guys. Dan tentu saja hal tersebut adalah bayangan. Rokoknya Aki jatuh. Saat mencoba mengambil rokoknya lagi, Aki malah menangis. Dia nangis senangis-nangisnya karena seniornya mati di hadapan dirinya sendiri. Denji yang mendengar dari depan pintu kamar juga terdiam. Niatnya padahal dia mau ngambil komik yang tadi ketinggalan guys. Ya, ini sedih sih, katanya Denji. Kelihatannya banyak sekali rekan yang mati, bahkan temannya Aki itu Himeno mati. Tunggu, aku tidak merasa akan menangis sama sekali. Saat Pochita mati aku sangat sedih. Tapi saat Himeno mati, dia adalah orang pertama yang ingin berteman denganku. Bukankah itu membuatku sangat mengerikan? Apakah aku akan menangis jika Pawa mati? Tidak, itu tidak akan membuatku menangis, katanya Denji. Dia yang mati juga tidak. Bagaimana dengan Makima? Jika Makima mati mungkin aku akan sedikit depresi, katanya Denji. Setelah 3 hari mungkin aku sudah bisa kembali dan melanjutkan menikmati hidupku. Maksudku dengan bisa makan 3 kali dan berendam di rumah dan bisa mandi itu sudah luar biasa bagiku. Katanya Denji. Apakah aku kehilangan kemanusiaanku saat aku kehilangan jantungku? Denji terus mengatakan bahwa ya tidak ada gunanya juga memikirkan hal yang serius. Akhirnya Denji langsung lanjut jalan dan mengajak Pawa untuk bertemu Makima. Setelah itu ada yang masuk ke ruangannya Aki. Hello, permisi gitu kan. Tendo dan Kurose masuk ke ruangannya Aki. Apa ini? Apa kau menangis? Apa kau ingin sendirian? Aki menghapus air matanya dan bilang, kalian siapa? Kami dari Kyoto. Makima meminta kami untuk menginstruksikan divisi 4. Kurose bilang, boleh aku memakan apel itu? Kita ke sisi lain, yaitu ke tempat Denji guys. Makima mengantarkan Denji dan Pawa ke instruktur. Makima bilang dengan insiden di hotel dan pertempuran terakhir ini sudah jelas pasukan musuh mengincar Denji. Itulah mengapa aku berpikir untuk menguatkan divisi 4. Tapi hampir semuanya telah mati. Kau akan mengajari kami Makima, katanya Denji. Makima bilang dia sibuk dan akan mengenalkan Denji dan Pawa kepada orang lain. Dialah yang akan mengajari kalian. Denji dan Pawa udah sampai. Namanya adalah, katanya Makima kan. Shh, diam, kata pria misterius ini guys. Jawab pertanyaanku, kata pria ini. Apa yang kau rasakan saat temanmu mati? Tidak ada, katanya Denji. Hei, mereka mati loh. Yang kedua, apa kau ingin balas dendam ke musuh? Tidak, balas dendam adalah sebuah ide yang suram, katanya Pawa. Apa kau menganggap dirimu sebagai manusia atau iblis? Pertanyaan ketiga guys. Yang manapun sama aja menurutku, katanya Denji. Sedangkan Pawa jawab yang menang. Jadi dia berpihak kepada yang menang guys. Pria misterius ini menghadap mereka berdua dan bilang 100 poin. Tidak banyak orang seperti kalian. Hebat, aku menyukainya. Pawa dan Denji tercengang. Pawa bilang dia menjijikan. Terus orang misterius ini bilang ke Makima kalau dia boleh pergi. Aku akan mulai mengajari mereka, katanya orang ini guys. Makima bilang, baiklah, aku serahkan padamu. Terus dia pergi. Pria misterius ini memeluk Denji dan Pawa dan akhirnya dia bilang, aku seorang pemburu iblis di divisi 1 spesial. Aku senang jika orang memanggilku master. Jadi panggil aku seperti itu. Aku suka minum minuman keras, wanita, dan membunuh iblis. Denji dan Pawa bilang, hah? Tiba-tiba mereka berdua dicekik dan latihannya dimulai. Sampai sini bersambung dan lanjut di next video.